Iskandar Zulkarnain yang agung dari Makedonia adalah raja yang gagah perkasa dan keras wataknya. Ia paling benci kepada sifat-sifat pengecut. Namun, ia juga suka bertimbang rasa jika melihat kejujuran yang bersih. Rakyat tidak tahu bahwa raja mempunyai rahasia yang tidak boleh diketahui oleh siapapun kecuali oleh permaisurinya. Sebab, rahasia itu akan membuat cacat jika diketahui orang lain. Kepala raja ditumbuhi sepasang tanduk seperti sapi. Itulah sebabnya julukannya adalah Zulkarnain, yang artinya punya dua tanduk. Pada suatu hari, ketika sedang berburu di hutan, Raja Iskandar terpisah dari para penggawanya. Ia memang sengaja mencari tempat sepi karena rambutnya gatal dan ia ingin membuka mahkotanya. Agar tidak diketahui bahwa kepalanya bertanduk, maka ia menghindar sendirian tanpa pengawalan. Pada waktu membuka mahkotanya dan sedang asik menggaruk kepalanya yang gatal, seorang pencari kayu lewat di situ dan memergoki rajanya tanpa mahkota. Tukang kayu itu terbelalak kaget melihat raja yang gagah itu seperti sapi dengan sepasang tanduk di kepalanya. Tukang kayu itu sampai terpekik heran. Mendengar pekikan itu, raja tersadar dari keasikannya. Alangkah terperanjat dan marahnya raja melihat ada tukang kayu sedang memandangi tanduk di kepalanya. Segera tukang kayu itu diperintahkan menghadap. Dengan wajah garang, raja menghardik. "Apa yang kau lihat?" Saya melihat tuanku bertanduk," jawab tukang kayu itu ketakutan. Ia sudah tahu hukuman apa yang bakal ditimpahkan atas dirinya. Namun ia tidak mau berbohong untuk mengatakan tidak melihat tanduk di kepala raja, sebab ia selalu jujur sepanjang hidupnya, betapapun pahit akibat kejujuran itu. Berarti engkau telah mengetahui cacat rajamu ini. Hanya engkau yang tahu. Para menteriku juga tidak. Jika engkau kubiarkan hidup, pasti cacatku ini akan tersebar kemana-mana. Jadi terpaksa engkau harus kupancung sekarang juga, agar yang kau lihat tadi terbawa lenyap ke liat gubur, ucap Baginda. "Ampun tuanku, hamba tidak sengaja," ratap si tukang kayu teringat akan nasib anak-anaknya yang masih kecil-kecil. Mereka bakal terlunta-lunta jika ia mati. "Itu bukan urusanku. Rupanya memang ajalmu harus datang hari ini, di sini, oleh tangan ini," jawab sang raja. "Tuanku, anak-anak saya masih kecil. Ibu mereka sudah meninggal dunia. Kalau hamba tuanku bunuh, bagaimana nasib mereka?" tangis si tukang kayu. Raja merenung. Ia terkesan akan kejujuran tukang kayu ini. Mungkin ia bisa dipercaya kalau diberi syarat tidak membukakan rahasia tanduk ini kepada orang lain. "Baiklah, engkau kuberi kesempatan untuk hidup. Dengan syarat, jangan sampai kau ceritakan kepada siapapun juga, termasuk kepada anak-anakmu. Kalau sampai bocor berita ini, engkau dan seluruh keluargamu akan kuhabisi. Janji?" "Terima kasih tuanku, saya berjanji," sembah tukang kayu itu. Lalu ia pun diizinkan pergi dengan selamat. Betapa gembiranya tukang kayu itu, nyawanya tidak jadi melayang. Namun, setiba di rumah, mulutnya terasa menuntut untuk menceritakan rahasia ajaib itu kepada orang lain. Hatinya mendesak-desak lidahnya untuk membuka keanehan rajanya kepada tetangganya. Tetapi karena ia sudah berjanji dan janji harus ditepati, apalagi ancamannya begitu menakutkan, maka ditahannya keinginan itu sedapat mungkin. Ia sudah berusaha sekuat tenaga untuk menyimpan rahasia itu. Namun sebagai manusia, ia tidak kuat. Terpaksa, agar jangan melanggar janji menceritakan kepada orang lain, ia pun pergi ke tengah-tengah hutan dan membuka isi hatinya tentang rahasia itu kepada sebatang kayu besar yang tumbuh di tempat gelap. "Hai kayu, Raja Iskandar punya tanduk di kepalanya," kata si tukang kayu. Legalah perasaannya setelah membukakan rahasia rajanya kepada kayu dengan keyakinan tidak ada orang lain di situ. Memang tidak ada manusia di tempat itu kecuali dirinya. Akan tetapi, ada seekor burung beo di ranting pohon. Burung beo itu menirukan ucapan si tukang kayu, persis sekali. Lalu, burung tersebut terbang ke pasar di kota raja. Di sana, ia mengulang-ulang ucapan si tukang kayu. "Hai kayu, Raja Iskandar punya tanduk di kepalanya." Maka gegerlah penduduk yang mendengar ucapan burung beo itu. Berita tersebar kemana-mana bahwa raja punya tanduk di kepalanya. Murkalah sang raja. Siapa lagi biang keladinya kalau bukan si tukang kayu?
Lantas raja memerintahkan untuk menangkap tukang kayu durjana tersebut. Dibawa ke hadapannya sebagai pesakitan yang dirantai tangan dan kakinya. "Hai tukang kayu, engkau memang tidak tahu membalas budi. Engkau sudah berjanji tidak akan membuka cacatku kepada siapapun juga. Malah sekarang seluruh rakyatku tahu bahwa aku punya tanduk. Untuk itu, engkau dan anak-anakmu terpaksa dijatuhi hukuman mati." Dengan ketakutan tukang kayu membantah, "Demi Allah tuanku, saya tidak pernah bercerita kepada seorang manusia manapun." "Lalu dari mana masyarakat tahu bahwa aku punya tanduk?" tuntut sang raja. "Saya tidak mengerti tuanku, saya mengaku memang saya ingin bercerita, tetapi selalu saya tahan. Karena tidak kuat maka saya pergi ke tengah hutan rimba. Di tempat sepi yang tidak mungkin ada manusia, saya bercerita kepada sebatang pohon besar bahwa raja punya tanduk. Kebetulan waktu itu hanya ada seekor burung beo yang bertengger di ranting. Saya baru menyadarinya setelah saya bercerita kepada kayu itu. Apakah barangkali burung beo itu yang punya ulah tuanku?" Raja Zulkarnain selaku seorang pemimpin yang bijaksana, walaupun keras sifat dan wataknya, ingin tahu apakah orang ini tidak berdusta. Ditanyalah kepada sebagian masyarakat yang mendengar berita itu, dari mana mereka tahu cacat sang raja. Ternyata betul. Memang dari seekor burung beo yang terbang ke sana kemari sambil mengoceh, "Hai tukang kayu, Raja Iskandar punya tanduk di kepalanya." Lantaran terbukti tukang kayu itu jujur dan raja suka kepada kejujuran, maka tukang kayu itu dibebaskan dari segala hukuman, bahkan diangkat menjadi pegawai kerajaan yang bijaksana. Begitulah nilai sebuah kejujuran, lebih tinggi dari apapun juga.